ini kita bisa berkumpul di mata kuliah penelitian tindakan kelas. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, Kang Mulyawan, dan yang saya hormati juga semua siswa, mahasiswa dan mahasiswi MD Kerjasama semester 6. Dilanjut, presentasi yang pertama itu akan dilaksanakan oleh kelompok 15, yaitu Bu Haja Herni Andriani dan Bu Rina. Kepada Bu Haja Herni dan Bu Rina dipersilahkan. Oh, udah mulai. Ih, mana sih itu teh? Kayaknya nyata. Teh Anissa sepertinya belum masuk Bu Haja Herni. Mungkin bisa Bu Emma dan Bu Yuna dulu. Ya, oke, boleh. Eh, Sebelum sambil menunggu Bu Haja Herni dan Bu Rina, kita lompat ke kelompok 23, yaitu Bu Emma Nurhayati dan Ibu Wina Widianingsih. Kepada Ibu Wina dan Bu Emma dipersilahkan. Oke, ada suaranya? Ada, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa syukurillah, puji syukur kepada Allah atas berkah dan rahmatnya, dan juga tak lupa sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini bisa berkumpul dan bisa bersilaturahmi lewat Zoom. Alhamdulillah hari ini saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil PTK saya, hasil PTK kami pada waktu kemarin ya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan terlebih dahulu atau menjelaskan yang saya lakukan sebagai tugas mata kuliah PTK yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Mulyawan SN MAG. Dengan mengambil judul upaya meningkatkan keaktifan siswa melalui metode diskusi pada bidang studi fikih, tema sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, kelas 8A di MTS Al-Hidayah Cibadak. Baik Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, juga dosen, kita dimulai dengan pendahuluan ya. Di sini yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya saya lakukan ini terjadi karena adanya metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih bersifat tidak aktif atau masih monoton ya. Karena yang mana masih menggunakan metode-metode ceramah, walaupun ketika Prasiklu sudah melakukan wawancara dengan guru PAI-nya itu, selain ceramah ada metode diskusi, metode praktek juga. Selain ceramah ya. Sehingga keberhasilan siswa dalam pembelajaran kurang memuaskan. Yang kedua, suasana belajar siswa yang terjadi juga kurang aktif dikarenakan adanya kondisi waktu pembelajaran itu di waktu pulang. Dan ada juga pemangkasan waktu pembelajaran. Yang tadinya harus 90, ini hanya 50
50 menit ya. Jadi diakibatkan juga karena kurangnya atau kemampuan seorang guru menggunakan metode dan strategi pembelajaran. Jadi tidak interaktif gitu. Ini ketika ketika prasiklus ya. Sehingga dengan latar belakang ini saya mengambil penelitian tindakan kelas ini dengan judul yang sudah dijelaskan tadi ya, dengan mengambil materi kehusuan dan ketawaduan pada tema sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah di MTS Al-Hidayah Cibadak. Selanjutnya dari latar belakang ini, maka saya merumuskan masalah yang diantaranya bagaimana keaktifan belajar siswa terus sebelum menerapkan metode diskusi, karena ketika saya melaksanakan PTK, pembelajaran tema sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah itu sudah mau berakhir. Tapi ketika akan ke judul baru, gurunya meminta untuk mengulang atau mereview pembelajaran itu. Makanya ternyata ketika meminta RPP-nya di sana ada diskusi, maka kami melaksanakan dengan metode diskusi pada bidang studi fikih ini. Maka inilah rumusan masalah yang saya kembangkan atau yang saya ambil pada latar belakang yang sudah dijelaskan tadi. Terus dari rumusan ini saya menemukan tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah dengan keberhasilan keaktifan siswa sebelum dan sesudah pada metode diskusi ini, ataupun apakah siswa lebih aktif atau tidak ketika metode diskusi ini diterapkan. Selanjutnya ada manfaat penelitiannya. Yang pertama yaitu ada manfaat secara teoritis dan juga secara praktis ya. Ketika secara teoritis ini diharapkan menjadi sebuah pengetahuan atau hasanah keilmuan baru gitu, baik bagi siswa ataupun bagi gurunya ataupun bagi sekolah juga, tentang pembelajaran fikih tema sujud syukur atau ketiga tema itu ya. Terus materi yang dikembangkan ini mengenai ketawaduan dari tema sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan metode diskusi pada siswa kelas 8 MTS Al-Hidayah Cibadak. Kemudian memberikan kontribusi perbaikan pembelajaran bagi gurunya juga yang dapat digunakan oleh guru itu agar melakukan inovasi-inovasi pembelajaran sesuai dengan materi yang disampaikan sehingga hasil belajar dapat tercapai ya dengan materi yang disampaikan. Baik, dan yang kedua manfaat praktis. Nah, di sini manfaat praktis itu ada bagi siswa, bagi guru, dan juga bagi sekolah, khususnya bagi kita peneliti. Adapun kajian pustaka ada 3 poin. Di antaranya itu karena kita mengambil judul keaktifan upaya meningkatkan keaktifan belajar siswa MTS Al-Hidayah kelas 8 materi tema sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Jadi ada poin yang pertama keaktifan belajar, yang kedua pembelajaran fikih, yang ketiga metode diskusi, yang keempat sujud ketiga komponen yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang selanjutnya yaitu hipotesis tindakan. Saya mengambil dari kerangka berpikir ya yang diterapkan dalam. Jadi jika metode diskusi ini dilakukan, apakah efektivitas keberhasilan siswa dalam pembelajaran itu akan berhasil atau tidak? Atau metode diskusi diterapkan ini, apakah kita membuat
siswa pembelajaran. Yaitu saya mengambil setting MTS Al-Hidayah Cibadak kelas 8A berjumlah 24 siswa ya. Dan waktu penelitian yaitu dari tanggal 3 Februari sampai tanggal 13 Februari. Jadi dari mulai siklus sampai siklus kedua. Subjek penelitian yaitu siswa MTS kelas 8A MTS Al-Hidayah Cibadak berjumlah Bu, 20. PPT-na Bu dijalankan, itu jalan PPT-na. Yang ininya yang apa PPT-nya Bu Emma. Oke, Bu Emma, iya. Nah, jadi subjek penelitiannya itu siswa kelas 8A MTS Al-Hidayah Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Dan jenis penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian tindakan kelas. Adapun alur-alur penelitian yang saya gunakan seperti alur-alur yang dilakukan oleh peneliti tindakan kelas yang mana diawali perencanaan. Saya sebagai model menyiapkan RPP ketika masuk ke dalam kelas, instrumen juga, kemudian tindakan yang sudah kita rencanakan yaitu melakukan pengamatan mengenai aktivitas di proses pembelajaran. Baik mengamati hasil diskusi dengan tes-tes yang atau yang terakhir melakukan refleksi untuk diadakan tindakan lanjut atau tindakan selanjutnya. Namun sebelumnya saya Cek aku jadi di materi sebelum kan dipakai buyut kan tadi dong mau nih terlebih pakai buyut ke pengelolaan kelas karena ketika yang pertama itu siklus pertama kelas belum kondusif, diantaranya kebersihannya kurang, tata letak bangku pun masih acak-acakan ya. Jadi di siklus pertama saya melakukan itu karena kalau kita tidak melakukan itu kenyamanan pembelajaran tidak akan tercapai gitu. Terus teknik pengumpulan data adalah diantaranya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga tes. Dan saya hanya menggunakan observasi, wawancara, dan tes, dan juga dokumentasi ya. Saya gunakan itu semua karena diperlukan. Terus selanjutnya analisis data. Di sini yang saya lakukan yaitu kolaborasi dengan teman sejawat juga dengan guru PAI-nya untuk melakukan pengamatan atau mengamati proses aktivitas pembelajaran dan saya melakukan diskusi siklus pertama itu diskusi dan dikolaborasikan dengan praktek. Pertama yaitu mereview dulu pembelajaran tema sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Lalu di akhir diskusi itu dibentuk dengan metode praktek. Ternyata alhamdulillah antusias anak-anaknya gitu ya. Dan itu sebagai bahan untuk mengetahui apakah metode yang kami gunakan pada proses pembelajaran itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Juga di sini melakukan pengetesan yaitu praktek tadi itu ya untuk menentukan kriteria KKM juga karena hasil adalah yang hasilnya baik atau tidak kita harus mengetahuinya karena itu menentukan apakah keberhasilan kita menggunakan metode itu. Ya, selanjutnya menganalisis data. Ketika menganalisis data, kami mengamati siswa keaktifan hasil belajarnya melalui diskusi itu dengan mencari rata-ratanya. Ternyata dari 24 siswa itu ada beberapa siswa yang kurang aktif. Dan alhamdulillah ada juga kendala
karena ternyata beragam kemampuan anak itu pada waktu akhir pembelajaran itu memang sedikit menurun. Jadi kita benar-benar harus bisa memotivasi anak-anak. Selanjutnya, indikator keberhasilan. Tindakan ini dikatakan berhasil jika hasil belajar siswa pada mapel fikih, tema sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan mengambil materi mengenai kekhusyuan dan ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siswa kelas 8 MTS Al-Hidayah Cibadak di siklus pertama alhamdulillah meningkat karena antusias anak-anak ketika melaksanakan diskusi itu dengan diakhiri praktek alhamdulillah sudah terlihat gitu ya. Dan untuk tindakan ini juga dikatakan berhasil jika siswanya itu atau siswa kelas 8 MTS Al-Hidayah itu Cibadak mengalami peningkatan sebanyak 85%, perolehan ketuntasan atau memperoleh nilai-nilai KKM maksimal 75 sesuai dengan KKM. Tapi itunya 70 KKM-nya 70. Kalau kemarin pas wawancara itu KKM-nya itu 70. Jadi di sini ada peningkatan juga. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Dina yang sudah menjelaskan hasil penelitian tindak tanduknya. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Ibu Emma Nurhayati. Kepada Ibu Emma dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan melanjutkan penelitian kami di MTS Al-Hidayah. Baiklah, saya akan memaparkan itu hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil penelitian ini dilakukan pada semester genap kelas 8 MTS Al-Hidayah Cibadak, Sukabumi tahun ajaran 2024-2005. Subjek penelitian ini berlangsung di kelas 8 MTS Al-Hidayah di pelajaran PAI fikih mengenai sujud syukur, tilawah, dan sujud sahwi. Dengan jumlah siswa 24 orang, terdiri dari 12 orang siswa laki-laki dan 12 orang siswa perempuan. Kami sebagai peneliti mengadakan PTK dari siklus 1 dan siklus 2. Berdasarkan hasil siklus 1, didapati beberapa siswa yang memperhatikan dan antusias bertanya di dalam pembelajaran fikih tersebut. Kami menggunakan metode tanya jawab dan diskusi. Dan alhamdulillah pencapaian hampir 80% dari indikator pencapaian yaitu 88%. Sehingga tapi kami akan melanjutkan kembali di siklus kedua karena menurut kami mungkin belum ada ingin ada peningkatan lagi. Sesudah itu kami melakukan berdasarkan siklus kedua. Berdasarkan hasil pada siklus kedua, didapati banyak yang kurang memperhatikan. Jadi sebaliknya ya, di siklus kedua ini banyak sekali siswa yang kurang memperhatikan dan antusias bertanya di pembelajaran fikih mengenai sujud syukur dan sujud sahwi ini. Diperkirakan hanya 65% yang memperhatikan dan berantusias. Sedangkan indikator pencapaiannya itu 85%. Jadi pada siklus kedua ini mungkin kami tidak berhasil memperkenalkan atau kurang dari siklus pertama karena pada siklus kedua ini mungkin karena ada pembatasan waktu.
yang tadinya disuruh 90 menit terpotong atau dipangkas menjadi 50 menit sehingga si guru atau si model ini tidak bisa menyampaikan pembelajaran yang seharusnya disampaikan. Berdasarkan deskripsi di atas, diketahui bahwa ketuntasan belajar siswa mengalami penurunan dari siklus 1 sampai ke siklus 2. Ya, karena tadi kenapa pada siklus kedua ini kami mengalami penurunan? Dikarenakan waktu yang kurang kondusif. Waktu pembelajaran yang seharusnya 90 menit terpotong, sehingga pembelajaran tidak tersampaikan semuanya. Jadi para siswa jadi kurang fokus ya, kurang fokus. Mereka dan pembelajaran PIKI ini dilakukan pada waktu jam pulang, mau pulang. Jadi anak-anak atau para siswa ini keburu tidak fokus karena melihat kelas yang lain sudah bubar. Jadi mereka ingin juga cepat pulang. Jadi kami mungkin pada siklus kedua ini tidak bisa menyampaikan sepenuhnya pembelajaran. Jadi kesimpulannya, dari hasil observasi siklus 1 dan siklus 2 ini, pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi mungkin belum berhasil meningkatkan keaktifan siswa dikarenakan siswa belum sepenuhnya memahami dan memenuhi materi Triptut, Susrawa, dan Susahwi ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi yang tadi yang pertama ya, yang mau bertanya nanti boleh disimpan dulu pertanyaannya. Nanti kita ketika sudah selesai presentasi boleh dipertanyakan. Kita lanjut ke kelompok 15 yaitu Bu Hajah Herni Andriani dan Bu Rina yang akan menjelaskan laporan penelitian tindakan kelasnya. Kepada Bu Hajah Herni dan Bu Rina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Teh Anissa yang telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai guru model ya akan menjelaskan mengenai laporan kami, laporan PTK kami yaitu yang berjudul penerapan metode pembiasaan dan keteladanan untuk meningkatkan akhlak dan disiplin siswa dalam pembelajaran PAI pada siswa kelas 8 SMP Islam Nurul Fikri semester genap tahun pelajaran 2025 dan 2026. Di sini kami mengambil latar belakang. Jadi sebelum di prasiklus kami mengadakan pertemuan atau observasi. Jadi untuk memastikan judul apa yang harus kami buat, kemudian situasi yang bagaimana yang ada di sekolah SMP Islam Nurul Fikri ini, terutama yang akan kami adakan penelitian itu, yaitu di kelas 8 putri ya, karena di sini di sekolah ini putra dan putri dibagi gitu, jadi terpisah. Nah, jadi latar belakang yang pertama adalah bahwa siswa kelas 8 SMP Islam Nurul Fikri ini kan seharusnya memiliki akhlak yang baik dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari serta mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam penggunaan teknologi digital. Nah, kenyataannya ketika kami melakukan prasiklus, kami mengamati bagaimana keadaan kelas di sana. Ternyata ketika Del masuk ini masih banyak siswa yang belum disiplin gitu. Mereka masih ada yang di luar, malahan masih ada yang jajan. Kemudian setelah ada guru masuk pun mereka masih belum tertib gitu. Jadi di bangku ini masih banyak makanan dan lain sebagainya. Jadi mereka masih memiliki akhlak yang mungkin kurang baik ketika akan memulai pembelajaran ya. Kemudian kenapa ini bisa terjadi? Mungkin penyebab utamanya adalah kurangnya internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak siswa yang hanya memahami teori tetapi belum menerapkan dalam tindakan yang nyata.
Kemudian juga alasannya adalah karena minimnya role model atau teladan yang dicontohkan. Misalkan jika orang di sekitar mereka termasuk guru dan orang tua tidak menunjukkan sikap disiplin dan akhlak mulia, maka siswa sulit untuk menirunya. Kemudian juga ini mungkin bisa terjadi karena pengaruh negatif dari lingkungan dan media digital. Karena kebetulan waktu itu kami bagian materi bab 7, PAI ini bab 7 yaitu mengenai meyakini Nabi dan Rasul menjadi generasi digital yang berkarakter. Makanya di sini tadi nanti kami akan mengadakan 2 siklus ini. Yang pertama adalah mengenai untuk pembelajarannya mengenai meyakini Nabi dan Rasul. Kemudian untuk siklus keduanya kami mengambil materi mengenai generasi digital yang berkarakter. Nah, itu mungkin latar belakang kenapa ke situasi tersebut bisa terjadi. Makanya kemudian solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut, kami menyimpulkan untuk membuat metode pembiasaan dan keteladanan. Mungkin ini akan menjadi pendekatan yang efektif karena dengan pembiasaan siswa dianjurkan untuk melakukan hal yang baik secara konsisten sehingga menjadi kebiasaan. Misalnya tadi membiasakan dengan salam, tepat waktu datang, kemudian menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Kemudian keteladanan. Nah, guru di sini, guru juga lingkungan sekitar harus memberikan contoh nyata dalam bersikap disiplin dan berakhlak baik agar anak-anak lebih mudah belajar dari apa yang mereka lihat daripada hanya mendengar teori saja. Nah, jadi kembali kenapa metode ini dipilih? Karena karakter tidak bisa dibentuk hanya dengan teori saja mungkin ya, tetapi harus melakukan praktik nyata yang dilakukan terus-menerus. Makanya dengan ini kami mengambil judul tadi pembiasaan dan keteladanan gitu ya. Adapun rumusan masalah yang jadi untuk memahami setelah kami memahami latar belakang tersebut, kami membuat beberapa rumusan masalah. Di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana perilaku siswa terkait akhlak dan disiplin sebelum diterapkan metode pembiasaan dan keteladanan dalam pembelajaran PAI. Tadi sudah saya kemukakan bahwa kondisi awal siswa ini seperti itu. Jadi banyak mereka yang belum disiplin. Makanya di dalam siklus pertama ini, ketika saya masuk sebagai guru model, yang pertama saya lakukan adalah datang tepat waktu, kemudian setelah masuk kami berdoa, kemudian sebelum pembelajaran dimulai kami menerapkan dulu aturan dan mengingatkan dulu tata tertib yang ada di sekolah itu. Jadi bahwa kalian ini harus datang tepat waktu dan lain sebagainya. Dan kebetulan kami untuk siklus pertama ini saya khususnya mengajarkan mengenai meyakini Rasul dan Nabi ya. Jadi di sini kami memberikan materi tentang sifat-sifat Rasul dan Nabi disertai dengan keteladannya. Maka mungkin ini cocok sekali juga ya dengan metode yang kami buat seperti itu. Kemudian di situ juga kami tadi dengan materi tersebut kami memberikan dari sifat-sifat Nabi itu kami terangkan. Jadi kemudian kami sangkut pautkan dengan akhlak mereka gitu ya. Jadi bagaimana harusnya kalian ini mencontoh akhlak yang Nabi SAW ini kan sampaikan seperti itu. Nah kemudian rumusan yang kedua adalah apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan metode pembiasaan dan keteladanan untuk meningkatkan akhlak dan disiplin siswa dalam pembelajaran PAI. Jadi di sini mungkin dalam penerapan metode ini pasti ada berbagai macam faktor pendukung, juga ada juga pasti penghambatnya. Nah, di sini mungkin faktor pendukungnya adalah peran guru dan sekolah dalam memberikan bimbingan serta contoh nyata. Kemudian faktor pendukung yang keduanya adalah dukungan dari orang tua dalam membentuk kebiasaan baik di rumah. Jadi harus ada kolaborasi antara pihak sekolah juga dengan pihak orang tua ya.
Kemudian adanya lingkungan pergaulan yang positif dan mendukung pembentukan karakter. Nah, itu merupakan beberapa faktor pendukung untuk mendukung metode tersebut. Kemudian adapun faktor penghambatnya, yang pertama adalah pengaruh lingkungan luar yang kurang baik, mungkin ya, mungkin dari teman sebaya atau dari dari lingkungan-lingkungan yang lainnya. Yang kedua mungkin dampak negatif dari media sosial dan internet yang sulit dikendalikan. Nah, karena kami tadi berhubungan dengan materi yang kedua yaitu generasi digital yang berkarakter. Jadi kami untuk di siklus kedua ini tadi menerapkan materi yang itu. Kemudian yang ketiga faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran siswa mungkin untuk berubah, terutama jika tidak ada dorongan dari lingkungan sekitar, dari guru, dari orang tua, dan lain sebagainya. Nah, mengenai mungkin ini adalah faktor-faktor penting agar kita bisa memaksimalkan dukungan dan mencari untuk mengatasi hambatan yang muncul. Nah, kemudian rumusan yang ketiga adalah bagaimana perubahan akhlak dan disiplin siswa setelah diterapkannya metode pembiasaan dan keteladanan dalam pembelajaran PAI ini. Jadi setelah siklus pertama ini apakah ada perubahan gitu kepada akhlak siswa, dan setelah diamati ternyata emang ada sedikit perubahan, di mana mungkin ketika di siklus pertama ini kan tadi kami menerapkan metode materi mengenai Rasul dan Nabi, sifat-sifat Nabi dan lain sebagainya. Kemudian di siklus pertama ini juga diakhiri dengan adanya tadi untuk evaluasi ada pertanyaan, dan kelihatannya di siklus pertama ini anak istilahnya lebih fokus, lebih tertib gitu ya, mungkin karena mungkin beberapa faktor juga karena mungkin kami ini orang baru menurut kalian, menurut mereka mungkin ya, jadi mereka agak sedikit takut mungkin ya, jadi mereka akan ada lebih tertib, kemudian lebih memperhatikan ketika kami masuk di siklus pertama ini. Apalagi kami tadi setelah menjelaskan bagaimana aturan kelasnya gitu. Kemudian untuk rumusan masalah yang keempat ini adalah mengenai seberapa besar sih efektivitas metode pembiasaan dan keteladanan dalam meningkatkan akhlak dan disiplin siswa dalam pembelajaran PAI ini. Nah, mungkin ini adalah berhubungan dengan siklus kedua ya yang kami terapkan di situ, yaitu tadi saya khususnya mengajarkan mengenai digitalisasi generasi digital yang berkarakter. Di sini kami mengkolaborasi di dalam siklus kedua ini untuk evaluasinya disandingkan dengan tesnya itu berupa kuis dengan menggunakan digitalisasi ya. Jadi mereka kan kalau di sekolah ini tidak diperbolehkan untuk membawa HP. Nah, karena berhubungan dengan materi ini, jadi kami meminta izin kepada kepala sekolah dan juga guru mata pelajaran tersebut untuk siswa dibolehkan untuk membawa HP. Nah, karena untuk tadi ada tes yang berhubungan dengan menggunakan sistem sistem word ya. Jadi, nah di sini di siklus kedua juga anak lebih antusias, apalagi tadi menggunakan digitalisasi ya. Walaupun mungkin di siklus kedua ini juga kalau dilihat dari akhlak mereka masih ada juga yang belum disiplin, masih ada juga yang sedikit kesiangan gitu ya. Makanya mungkin untuk selanjutnya metode ini harus terus-menerus diterapkan dan diterapkan agar siswa terus membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik ini gitu ya. Kemudian tujuan dari penelitian kami adalah yang pertama menganalisis perilaku siswa terkait akhlak dan disiplin sebelum penerapan metode pembiasaan dan keteladanan. Yang kedua adalah mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan metode pembiasaan yang sudah tadi
kami utarakan ya, dan lain sebagainya. Kemudian adapun manfaatnya adalah membantu siswa dalam meningkatkan akhlak dan kedisiplinan selama proses pembelajaran PAI serta membentuk kebiasaan positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk sistematika penelitiannya, nah, tempat penelitian yang kami jadikan penelitian ini adalah tadi sudah disebutkan, yaitu di SMP Islam Nurul Fikri. Alamatnya sudah ada. Kemudian waktu penelitiannya untuk prasiklus dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025 dengan tadi tujuan untuk mengamati atau mengobservasi kondisi awal sebelum diterapkannya metode pembiasaan dan keteladanan. Kemudian siklus kedua dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2025 di mana metode pembiasaan dan keteladanan mulai diterapkan. Dan yang ketiga, siklus kedua yaitu dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 dengan perbaikan berdasarkan hasil refleksi dan siklus sebelumnya. Adapun subjek penelitiannya adalah siswa kelas 8 Putri SMP Islam Nurul Fikri yang berjumlah 31 siswa. Kemudian kami menggunakan teknik penelitian terdiri dari observasi, wawancara, kuis, dan dokumentasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Haja Herni yang sudah menjelaskan laporan penelitian tindakan kelasnya. Selanjutnya yang akan dilanjutkan laporan penelitian tindakan kelasnya oleh Bu Rina. Kepada Ibu Rina dipersilahkan. Terima kasih kepada Teh Anissa yang sudah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi hasil dari penelitian kami. Seperti yang sudah Maaf Bu diutarakan Rina, oleh Bu Rina. Kayaknya ada HP yang dekat. Udah? Ini masih. Bentar ya. Aduh, Bu. Jalannya masih ada. Jalan mati. Indah ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan deskripsi awal. Mana? Masih ini ya? Udah dimatiin datanya. Bu, ini udah dimatiin dong. Seperti berdasarkan hasil observasi yang awal kami lakukan, yaitu dalam beberapa pertemuan ditemukan bahwa siswa itu memang masih pada leha-leha yang santai ketika kami akan memasuki kelas. Mungkin guru PAI sebelumnya sudah memberitahu siswa-siswi, maksudnya siswi yang akan kami masuki kelas, dan mungkin mereka melihat hanya mahasiswa gitu ya yang mau masuk ke kelas, jadi mereka belum persiapan penuh untuk menyambut kami. Kemudian ketika kami masuk ke kelas, mereka masih santai gitu ya, masih ada yang di luar, masih sebagian gitu ya, masih ada yang melakukan aktivitasnya. Dan waktu itu juga mau ada pemilihan OSIS, jadi tidak kondusif untuk siklus pertama kami. Nah, kemudian dari hasil tersebut kami melihat menjadikan kami untuk mengambil judul tentang perbaikan akhlak ya dalam pembelajaran PAI. Kemudian berdasarkan penelitian kami dari hasil observasi yang awal dilakukan beberapa pertemuan ditemukan bahwa siswa kurang menunjukkan sikap disiplin ketika guru menyampaikan materi ya, mereka itu masih dengan kebiasaan mereka yang mungkin sudah merasa akrab dengan guru PAI mereka sehingga mereka menyamakannya dengan kami dan mereka tidak mengetahui kami akan menilai seperti apa dalam akhlak mereka gitu ya. Kemudian sehingga akhirnya kami memutuskan untuk
membuat tugas kelompok ya, agar mereka lebih bertanggung jawab dan lebih mempunyai lebih berpusat ke perhatian pembelajaran kami. Jadi mereka otomatis agak sedikit kaget ketika kami membuat kelompok belajar untuk berdiskusi, sehingga mereka langsung otaknya kayak respon, harus langsung berpikir gitu ya setelah kami menyampaikan materi. Nah, untuk materi yang pertama yang rekan saya sampaikan yaitu tentang meyakini Nabi dan Rasul. Di sini rekan kami masih menyampaikan dengan metode ceramah dan mereka masih begitu santai gitu ya, sehingga ketika kami membentuk kelompok berdiskusi mereka begitu fokus dan agak sedikit tegang karena mungkin tadinya nggak nyangka mau dibikin kelompok gitu ya, sehingga mereka lebih fokus gitu. Kemudian untuk siklus kedua tema kami itu masih tentang Nabi dan Rasul, tapi dengan mengimplementasikan akhlak Nabi dan Rasul itu dengan generasi digital yang berakhlak dan berkarakter. Dan akan ada sedikit tambahan dari rekan saya yang tadi sampaikan bahwa mereka itu diberikan diberikan izin membawa handphone itu hanya satu kelompok satu. Jadi di sini kami bentuk 4 kelompok, jadi mereka hanya membawa 4 handphone saja dalam setiap kelompoknya. Untuk selanjutnya, jadi dari hasil penelitian kami ini, untuk penyampaian materi rekan saya yang menyampaikan materi dalam siklus kedua itu tidak hanya menggunakan metode ceramah, tapi dengan menggunakan digital ya. Jadi anak-anak begitu langsung fokus dan tidak monoton gitu ya untuk mendengarkan materinya. Dan anak-anak sekarang itu seperti sudah terbius dengan digitalisasi gitu ya. Ketika pertemuan pertama hanya dengan wawancara, mereka tidak begitu fokus, kayak nggak asik gitu, kayak nggak seru. Kemudian ketika kami siklus kedua dengan menggunakan digital, mereka langsung antusias dan fokus, atau mungkin mereka sudah melihat reaksi kami sebelumnya gitu ya, jadi mereka juga sedikit perubahan gitu, kayak sedikit takut dan tahu metode yang akan kita terapkan. Nah, kemudian untuk hasil dari observasi kesimpulannya di sini yaitu penerapan metode pembiasaan keteladanan untuk meningkatkan akhlak dan disiplin siswa itu dalam pembelajaran PAI dapat disimpulkan bahwa penerapan metode penelitian itu dan berpengaruh secara signifikan terhadap akhlak dan disiplin siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode di pembiasaan itu seperti sholat tepat waktu ya, kita menelitinya harus dari ketika melihat mereka sholat berjamaah duha, di situ kan ada waktu sholat duhanya juga setiap hari, jadi kita harus meneliti benar-benar dari waktu sholat duhanya juga, kemudian sholat zuhur berjamaahnya juga, kemudian membaca doa dan sebelum dan sesudah belajar, kemudian membaca Al-Quran. Jadi ketika sholat duha itu kan ada pembacaan Al-Qurannya ya, mereka ada yang membaca, ada yang enggak, sehingga ketika kita menyampaikan di siklus kedua itu kita harus menyampaikan fadilah-fadilah tentang keutamaan membaca Al-Quran, sehingga menekankan lagi lah apa yang seharusnya mereka lebih fokus lagi dalam melakukan kegiatan-kegiatan sekolah. Kemudian sebelum penerapan metode pembiasaan dan keteladanan, siswa menunjukkan tingkat disiplin dan akhlak yang rendah. Setelah penerapan metode pembiasaan dan keteladanan terhadap perbuatan signifikan dalam perilaku siswa, dalam aspek disiplin, siswa memulai menunjukkan sikap terlebih tertib dalam mengikuti pembelajaran dan lebih fokus terhadap materi yang disampaikan. Dan dalam penerapan metode ini juga ditemukan beberapa faktor penghambat, seperti terkadang ada guru yang masih datang terlambat, sehingga walaupun kita di sini memberikan contoh tepat waktu ya sebagai guru model, tetapi masih ada guru yang terlambat, ya itu menjadi satu penghambat bagi kedisiplinan siswa. Kemudian kebiasaan yang lama yang sulit diubah, kemudian kurangnya kontrol diri dalam beberapa siswa, serta adanya pengaruh lingkungan luar sekolah yang kurang mendukung. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan hasil penelitian PTK kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Oh iya. Dan ini adalah foto-foto kegiatan kami ketika dengan kepala sekolah untuk pertama ya prasiklus tanggal 12 Februari 2025, kemudian foto kami wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah dan guru PAI, serta wawancara dengan salah satu siswa SMP Islam Nurul Fikri. Nah, ini yaitu siklus pertama
bagaimana kita menyampaikan itu pada tanggal 1 Februari 2025 dan siklus kedua itu tanggal 20 Februari. Kenapa sangat dekat? Karena kami bertepatan dengan demo OSIS, pemilihan OSIS, sehingga kami hanya diberi waktu dalam 1 minggu itu begitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Haja Herni dan Bu Rina yang sudah menjelaskan laporan penelitian tindakan kelasnya. Selanjutnya yang mau bertanya kepada kelompok 15, Bu Haja Herni dan Bu Rina, dan kelompok 23, Bu Wina dan Bu Emma, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Yo gimana? Kok jempling wae? Ada yang mau bertanya? Silakan. Teh, saya izin bertanya. Mangga Teranti. Izin bertanyanya kepada kelompok Teh Rina sama Bu Hajah ya. Oh iya, kelompok 15, mangga. Ya. Tadi kan di highlightnya itu kan soal akhlak gitu kan sama kedisiplinan. Sama tadi apa udah disebutin faktor-faktornya apa aja gitu yang membuat itu terjadi gitu kan. Nah, menurut kelompok Teh Rina sama Bu Hajah, solusinya apa gitu biar mereka bisa eh, dalam artian disiplin dan akhlaknya baik gitu. Sesuai lah balik lagi ke ke tujuan awal sekolah itu gitu. Makasih. Ya, terima kasih Teranti yang sudah memberikan pertanyaannya kepada kelompok 15. Selanjutnya, apa mau langsung dijawab? Apa ada yang mau dipertanyakan lagi? Bu Rina, Bu Haja Erni mau dijawab? Terlebih Ya, dahulu. langsung jawab aja ya. Saya coba untuk menjawab. Silakan. Jadi solusinya untuk apa? Tadi untuk keberhasilan metode tersebut ya. Yang pertama adalah mungkin tadi harus ada kolaborasi antara pihak peserta didik, guru, ataupun semua apa eh, semua pendidik juga, kemudian lingkungan sekolah dan lain sebagainya harus ada saling kolaborasi untuk mendukung pembiasaan ini, yaitu dengan cara bahwa guru juga harus datang tepat waktu, kemudian senantiasa mengingatkan siswanya untuk berakhlak bagus gitu ya, kemudian fokus dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi solusi yang pertama, solusinya yaitu mungkin tadi ada dukungan dari semua pihak, siswanya itu sendiri, kemudian guru, kemudian kepala sekolah, lingkungan, orang tua. Jadi harus ada kerjasama yang baik untuk membentuk akhlak siswa tersebut. Di samping juga lingkungan juga harus dibuat senyaman mungkin supaya anak tersebut di sekolah itu nyaman juga gitu ya, belajar di sekolah dan mereka emang mau menerapkan akhlak-akhlak yang baik gitu. Jadi kita juga sebagai guru intinya harus memberikan contoh yang baik. Jangan sampai guru datang telat, kemudian setelah waktunya pembelajaran dimulai, guru masih banyak yang ngobrol di kantor, di ruang kantor gitu ya. Hanya memberikan, ini tulis aja, ini soal gitu. Apa, ini tulis materinya saja. Nah, jangan seperti itu. Jadi guru setiap hari harus tetap masuk ke dalam kelas untuk memberikan materi pelajaran kepada siswa, kemudian juga memberikan arahan-arahan, diskusi dengan siswa dan lain sebagainya. Di samping juga emang mereka juga harus menggunakan berbagai macam metode sesuai dengan karakter siswa gitu ya, untuk menarik pembelajaran gitu, untuk menarik siswa lebih fokus untuk belajar seperti itu. Jadi ini juga harus diterapkan terus-menerus, jangan hanya
1 pekan saja atau 1 bulan saja, tapi harus dilakukan secara kontinu. Jadi guru harus emang seperti itu tiap harinya, dan emang dia dituntutnya kan seperti itu ya, bahwa kita ini harus memberikan tauladan yang baik kepada siswa. Jadi harus jangan hanya menuntut siswa aja yang datang tepat waktu, terus taat pada peraturan ini dan itu, sementara gurunya juga istilahnya masih banyak yang belum memperhatikan. Mungkin ada tambahan dari Teh Rina? Mungkin dari saya seperti itu jawabannya, Teh Ranti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada tambahan, Bu Rina? Sudah cukup? Sepertinya sudah cukup ya. Ini aja saya rasa cukup, yaitu untuk penambahnya harus dilakukan secara istiqomah ya oleh semuanya gitu. Ini tidak bisa, kalau tentang akhlak itu nggak bisa tidak bisa begitu singkat untuk mengasah anak-anak. Jadi memang harus semuanya kerjasama dan istiqomah untuk mempunyai anak-anak yang berakhlak itu aja mungkin ya. Iya, terima kasih Bu Rina. Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 23? Kelompok 23 ini menarik ya, dari kemarin ke siklus 1 ke siklus 2 itu naik berapa persen. Kalau ini mah kelompok 23 Bu Wina dan Bu Emma turun ya, siklus 1 ke siklus 2. Mangga, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Teh Nisa. Mangga, Bu Nelin. Ya, berarti ke kelompok 23 ya. Iya, betul. Oke. Ini yang mau saya tanyakan, apakah pas siklus 2 itu sudah mengetahui bahwa si waktunya itu, waktu pembelajarannya itu akan dikurangi gitu. Maksudnya begini, kalau memang sebelumnya sudah tahu jadwalnya gitu, bahwa memang tanggal sekian itu akan ada pengurangan jam pelajaran dikarenakan sesuatu hal, sebenarnya kan bisa merubah RPP gitu, sehingga gimana caranya dalam waktu yang singkat itu bisa disampaikan materinya gitu, atau memang pas hari H-nya yang mendadak bahwa si pembelajarannya itu dikurangin, seperti itu. Kalau boleh bertanya ke kelompok Bu Haja Herni, boleh nggak? Enggak. Boleh dijawab, boleh tidak. Intinya gini, mengapa kelompok Bu Haja Herni dan Bu Rina, kelompok 12 ya? Ya. Kelompok 15. Oh, 15. Mengapa memilih judul metodenya pembiasaan dan keteladanan? Karena kalau menurut saya, kalau dari peneliti PTK yang hanya 2 kali pertemuan, ya tidak akan, kalau menurut logika saya gitu, pembiasaan itu kan memang harus terus-menerus dan waktu yang relatif agak lama gitu. Mengapa memilih metode itu gitu? Pembiasaan dan keteladanan yang menurut saya tidak mungkin gitu dalam 2 kali pembelajaran, 2 kali pertemuan itu bisa dilakukan, dan malah tadi pembahasannya malah lebih banyak digitalisasi dibanding metode pembiasaannya. Saya masih belum mengerti metode pembiasaannya bagaimana cara penerapannya gitu dalam 2 pertemuan itu. Hatur nuhun. Terima kasih. Sami hatur nuhun Bu Nelin pertanyaannya. Boleh dijawab dulu oleh Bu Emma dan Bu Wina yang pertanyaan tadi. Bu Nelin. Oke, saya siap menjawab. Bu Emma Maksud- mau nanti tambahin sama Bu Emma ya. Oke, Bu Nelin, terima kasih pertanyaannya ya. Alhamdulillah, ketika kami melaksanakan wawancara, memang sudah ada pembicaraan dari awal, mulai dari kepala sekolah dan juga guru mapelnya. Memang ada pemangkasan waktu. Nah, kenapa? Pas jadi pemangkasan waktu jadi 50 menit gitu ya. Nah, itu udah ada pembicaraan. Dan kami pun sudah membuat RPP, selain RPP, karena RPP yang dibuat oleh guru mapelnya itu hanya diberikan pada siklus pertama saja. Ketika ditanyakan yang pertemuan keduanya, RPP-nya boleh dilihat, ternyata tidak menyiapkan. Tapi kami sudah membuat RPP-nya, yaitu RPP pas siklus pertama dan siklus kedua.
kenapa kendalanya kok bisa bisa jadi tidak naik ya atau meningkat? Karena yang pertama itu di siklus pertama kita menggunakan metode diskusi, tapi tanya jawab diskusi dengan praktek. Nah, ketika itu mereka memang antusias, alhamdulillah menyambut kami itu dengan tidak mereka itu tidak ini mahasiswa gitu, enggak. Mereka sudah menerima seperti biasa, walaupun agak sedikit yang malu-malu di perempuannya, kalau laki-lakinya alhamdulillah. Di siklus kedua itu sebenarnya kenapa sampai tidak menjadi lebih baik ya? Yang pertama itu ada ada acara OSIS ya, kalau nggak salah itu ya, rapat OSIS di belakangnya kelas kami, dan ada sebagian siswa yang masuk juga gitu kan. Nah, dan di siklus kedua itu menggunakan metodenya itu metode diskusi dan tanya jawab. Nah, ketika tanya jawab itu mungkin mereka konsentrasinya terpecah karena di belakang kelasnya itu rapatnya itu menggunakan kayak audio visual, jadi suaranya lebih kenceng dari saya gitu. Tapi saya berusaha mengaktifkan atau efektifkan anak-anak untuk tetap fokus. Tapi mungkin karena jam-jam terakhir, akhirnya kami dengan berusaha pun mereka tetap ada sebagian yang memang sudah tidak fokus. Apalagi ketika diberikan tanya jawab gitu ya. Jadi sebenarnya di siklus pertama itu diskusi dengan praktek, yang kedua diskusi dengan tanya jawab. Nah, ketika tanya jawab itu padahal kami ada 5 soal, tapi hanya kebanyakan siswa itu menjawab 2 soal gitu ya. Nah, mungkin ketika tanya jawab kegaduhan yang tidak bisa membuat mereka untuk konsentrasi. Tapi ada beberapa siswa dari 24 itu 5 yang menuntaskan 5 soal itu, walaupun tidak secara sempurna, tapi mereka sudah menjawab. Nah, sebagiannya itu hanya 2 soal. Nah, itu makanya kenapa disebutkan kami tidak berhasil. Karena di pertanyaan itu juga kan sebenarnya menyangkut tema-tema yang memang mereka harus pahami gitu. Jadi begitu, ada faktor-faktor. Yang pertama mungkin kegaduhan juga, yang kedua waktunya memang mereka itu sudah lelah ya. Yang ketiga memang kalau dengan diskusi lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus didiskusikan, mereka sudah konsentrasinya sudah tidak 100% ya, jadi sudah memudar atau berkurang gitu kesemangatannya. Mungkin itu aja, padahal memang kita sudah memaksimalkan waktu yang 50 menit itu. Dan waktu di siklus pertama ada penambahan, mereka tetap mau stand ya, walaupun yang lain sudah pulang. Tapi ketika siklus kedua ternyata mereka kelas yang lain sudah pulang, mereka sudah gelisah. Makanya kami daripada memaksakan, daripada kita harus ini, ya sudah, kita sudahi saja. Mungkin inilah PTK yang saya lakukan. Ternyata sesudah kami melaksanakan itu, ada obrolan selanjutnya dengan guru mapel dan kepala sekolah, dan untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya dengan metode-metode yang lebih variatif, dengan strategi yang lebih baik lagi. Mungkin itu Bu Nel, terima kasih. Silakan moderator. Ya, terima kasih kepada Bu Wina yang sudah menjelaskan. Selanjutnya yang tadi mau dijawab gimana Bu Haja Herni dan Bu Rina? Tadi pertanyaan Bu Nelin. Ya, kita coba jawab ya. Terima kasih pertanyaannya. Kenapa kami mengambil judul ini, metode pembiasaan dan keteladanan? Karena emang di observasi awal gitu ya, kami pas melihat itu banyak
anak gitu ketika pas jam masuk ini masih pada di luar. Emang kan sebelum masuk pembelajaran ini kan di sekolah itu istilahnya ada pembiasaan sholat duha terlebih dahulu ya gitu. Jadi setelah sholat duha ini bukannya mereka langsung ke eh, kelas, tapi mereka jajan dulu gitu ya. Ada yang ngobrol dulu dan lain sebagainya. Jadi pas ketika kami amati keadaannya seperti itu. Kemudian juga setelah kan harusnya setengah 8 ini tank guru udah ada di kelas, udah memberikan pembelajaran materi pembelajaran. Dan setelah kami observasi ke lingkungan kelasnya, ternyata guru masih belum ada gitu ya. Makanya pantas mungkin kalau siswa banyak yang masih di luar, masih ngobrol, kelas juga belum istilahnya belum kondusif gitu ya untuk memulai pembelajaran. Makanya setelah mengamati kondisi awal seperti itu, kami kemudian kan melakukan wawancara juga ya dengan kepala sekolah, kemudian dengan guru mata pelajaran juga dengan siswa. Dan ternyata beberapa pertanyaan yang kami ajukan seperti itu dan apa intinya untuk meningkatkan akhlak dan kedisiplinan siswa ini harus diterapkan metode pembiasaan dan keteladanan. Jadi di sini kan dengan misalkan siswa diajarkan biasa untuk datang tepat waktu, kemudian bisa di samping apa mereka sebelum apa ketika bertemu dengan temannya itu memberikan salam, adabnya seperti itu ya. Kemudian datang tepat waktu, kemudian juga kebersihan lingkungan juga harus mereka jaga. Nah, ini juga kan harus diberikan contoh teladan oleh gurunya juga. Jadi mereka guru itu harus tadi jangan sampai tadi ke siangan atau datang telat. Jadi kalau bisa mungkin guru ini datang lebih awal. Jadi untuk eh, apa melihat mengobservasi anaknya juga untuk misalkan kalau memang mereka masih seperti itu bisa kita tegur gitu ya. Jadi kan kalau dengan demikian mungkin siswa akan merasa malu juga ya. Ternyata kan guru sudah ada, mungkin dia akan merasa takut juga karena kan di sekolah juga ada peraturan-peraturan bahwa kalau kalian datang tidak tepat waktu, misalkan kesiangan dan sebagainya, ini ada punishment, ada konsekuensi mungkin yang harus mereka jalankan seperti itu. Ya memang apa metode keteladanan dan pembiasaan ini tidak bisa dengan singkat gitu ya dilakukan. Tapi kan dengan langkah awal seperti itu, mungkin ke depannya kan kami ngobrol bahwa sistem atau metode ini harus tetap dijalankan untuk memotivasi akhlak siswa agar lebih bagus lagi, kemudian disiplin siswa agar lebih meningkat lagi. Jadi ya tadi juga kan saya bilang bahwa karakter ini tidak bisa dibentuk hanya dengan teori ya. Jadi tetapi harus melalui praktik nyata. Jadi guru harus memberikan contoh yang baik. Kemudian kenapa tadi tidak apa yang dibahas lebih ke digitalisasinya, tidak ke apa pembiasaannya. Sebenarnya kami sesuai dengan RPP-nya juga ya, cuma tadi tidak disampaikan panjang lebar karena kan waktu juga ya, waktu presentasi yang dibatasi. Jadi sebenarnya kami mengutarakan di prasiklus pertama ini kan mengenai meyakini sifat-sifat Nabi dan Rasul ya. Di situ kami memberikan materi tentang sifat-sifat Rasul, kemudian kami memberikan karena kami menggunakan metode ceramah juga, kemudian disandingkan dengan media pembelajaran juga dengan menggunakan proyektor ya. Seperti itu. Jadi kami memperlihatkan video-video pendek mengenai bagaimana keteladanan Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan sifat-sifat Nabi yang tadi ada 4 itu dan lain sebagainya sebenarnya seperti itu. Kemudian di siklus kedua emang karena mungkin lebih menarik lagi karena mereka dibolehkan untuk membawa handphone gitu ya karena berhubungan dengan materi digitalisasi. Jadi mereka lebih antusias lagi mungkin emang seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Teh Rina? Enggak? Apa sudah cukup? Karena waktunya sudah habis. Coba udah cukup teknis. Mudah-mudahan Bunda puas ya. Gimana Dicukupkan Bu? dulu aja, Bu. Cukup aja, Bu. Ya. Terima Ya, ini share screen-nya ditutup, Bu.
Share screen-nya Di, ditutup, bisa? oh iya, kita kembalikan kepada Akang dosen. Ya, Mangga. itu share screen-nya ditutup dulu, Bu. Saya tidak bisa ini, tidak bisa buka. Di stop sharing teknis, Ya. di stop share screen. Udah? Oke. Bapak Ibu, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Pertama, terima kasih sudah menyampaikan paparan untuk dua kelompok tadi. Kelompok berapa tadi teh? 23 sama 15 ya? Kalau nggak 15 dan 23. Ya, 23 dengan 15. Eh, saya ingin mengatakan begini, mungkin kita evaluasi ya, jangan-jangan kesalahan fatalnya bukan pada persoalan pelaksanaan Anda melakukan PPK, tapi dari aspek perencanaan sebelum melaksanakan PPK. Sehingga ketika dilaksanakan ketemu kekurangan-kekurangannya. Gitu. Ya. Jadi kalau saya lebih menganggap ini problemnya adalah pada proses pelaksanaan, ya pelaksanaan. Nah, sementara ibu-ibu dan bapak-bapak semua adalah orang-orang yang memang sudah terbiasa mengajar kalau saya lihat ya. Kemudian bukan sesuatu yang aneh lah yang namanya mengajar itu gitu. Tapi ketika berbicara PTK itu tidak sesederhana yang biasa kita lakukan. Ada kesimpulan yang mungkin bisa diperdebatkan. Jadi lamun ngajar benar itu lebih hese daripada ngajar biasa-biasa gitu akhirnya. Artinya ngajar benar teh sesuai RPP, ada yang memantau gitu, kemudian berbatas waktu, kemudian ada rencana dimulai dengan pretest, diakhiri dengan post-test. Yang gitu-gitu ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Bahkan mungkin boleh jadi kesimpulannya adalah mempersiapkan perencanaan pembelajaran jauh lebih susah ketimbang melaksanakan pembelajaran. Gitu. Kenapa? Karena ternyata memprepare diri untuk siap ngajar itu ternyata tidak sesederhana ketika mengajarnya gitu. Jangan-jangan selama ini problem kita bukan pada mengajarnya sebetulnya, tapi dari persiapan kita melakukan pengajaran. Sehingga kadang-kadang terjadilah kasus di mana kita mengajar tanpa persiapan. Ketika ngajar tanpa persiapan, yang terjadi malah lebih parah lagi. Kita kebingungan pada saat mengajar harus bagaimana membuat siswa bisa belajar. Nah, ini mungkin hal-hal yang bisa Bapak Ibu dapatkan menjadi pelajaran penting saat mempelajari PTK itu adalah bahwa mempersiapkan apa yang akan kita kerjakan untuk mengajar bisa jauh lebih memerlukan effort yang tinggi atau usaha yang lebih tinggi ketimbang sebatas mengajar. Karena sebetulnya mengajar itu sesuatu yang bisa terjadi dengan alamiah jika posisinya Bapak Ibu adalah prepare dengan maksimal. Gitu. Ya. Oke, saya ingin mengatakan ke Bu Lilis dan didengar oleh yang lainnya. Pertama, mohon untuk bisa di dalam Google Drive tugas-tugas kelompoknya itu
mengisi beberapa hal yang saya akan sebutkan sekarang. Yang pertama, Bu Lilis, harus ada proposal PTK. Oke, proposal PTK. Dari mana proposal PTK itu, contoh dan lain-lainnya ada di buku 3. Jadi kan buku itu ada 6 ya. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 2. Anda bisa lihat nomor 3 proposalnya. Di nomor 1 juga bukunya ada sih. Di buku 01 ada bukunya. Yang kedua adalah laporan PTK-nya. Laporan PTK-nya. Laporan PTK-nya lengkap. Oke. Yang ketiga adalah instrumen-instrumen yang digunakan oleh Bapak Ibu pada saat melakukan PTK. Dari mulai RPP, lembar observasi, lembar wawancara, lembar studi dokumentasi, kemudian lembar observasi pada saat melakukan proses pengajaran. Nah, itu harus ada. Kemudian yang keempat, foto-foto kegiatan. Nah, dari awal sampai akhir. Kemudian yang kelima adalah artikel hasil PTK-nya. Ya, artikel hasil PTK. Kalau yang Bapak Ibu sampaikan itu kan ngerujuknya ke jurnal epistemik ya kalau nggak tidak salah. Nah, nanti kalau untuk jurnal epistemik itu adalah artikel untuk paparan. Oke, boleh jadi itu kan harus revisi karena masih belum tepat ya. Tapi nggak masalah karena Bapak Ibu harus membuat yang kedua artikelnya, yaitu artikel yang sudah rapi berdasarkan PTK-nya. Nah, saya akan mengirimkan kepada Bapak Ibu nanti contoh-contoh artikel PTK yang Bapak Ibu bisa pergunakan sebagai bahan untuk mempelajarinya. Oh, dengan artikel PTK sehingga kieu ya. Nanti akan saya kirimkan kepada Bapak Ibu termasuk ini contoh ya. Bapak Ibu, screen saya sudah keluar belum? Belum ya? Nah, ini. Belum, Kang. Ya. Oke, bentar. Ini buku 01 ya, Bapak Ibu. Ada. Di buku 01 ini ada tentang proposal, juga ada nih. Bapak Ibu lihat di sini konsep dasarnya, prosedur merancang, pengumpulan data dan analisis, kemudian langkah-langkah validasi. Kenapa saya tidak menggunakan yang lain ini dulu contohnya? Karena kalau terlalu banyak juga nanti malah repot ya. Itu mana nu benerna nu pakaian nu mana biasa sok rada riweuh gitu kan. Oke. Kemudian ada buku 03 nih Bapak Ibu. Di buku 03 mah lebih jelas lagi karena bab satunya saja sudah ngomong tentang proposal PTK. Nah, ini yang buat saya menarik itu di sini ada nih. Teknik penulisan penelitian tindakan kelas ya. Nih. Nomor satunya saja tuh bisa dilihat Bapak Ibu. Sistematika proposal penelitian tindakan kelas. Yang kedua, sistematika laporan penelitian tindakan kelas. Nah, ini jadi langsung hantam ke proposal dan hantam langsung ke laporan, ya. Ini biar tidak lupa, saya ingatkan pada Bapak Ibu. Nih, saya tulis ya. Nanti Bu Lilis, tolong diingatkan ke teman-temannya untuk bisa segera menyelesaikan semua yang saya sampaikan hari ini. Ya maksimalnya di hari Minggu lah ya. Sekarang kan hari Jumat. Kan sudah ada sebetulnya datanya, tinggal dikumpulkan, dirapihkan gitu ya. Nanti Bu Lilis kirim lagi ke saya linknya. Kalau linknya masih tetap itu juga nggak apa-apa ya. Jadi folder di Google Drive
Isinya teh adalah satu proposal, proposal PPK. Yang kedua, laporan, laporan hasil PPK. Kemudian yang ketiga, lampiran-lampirannya. Seperti kalau misalkan kita lihat ya, satu itu lembar-lembar, lembar observasi, lembar wawancara, kemudian lembar studi dokumentasi, kemudian eh, hasil observasi, hasil wawancara, kemudian hasil studi dokumentasi. Kemudian foto-foto, kemudian RPP. Nah, ini harus lengkap ya untuk lampiran-lampirannya. Kemudian biodata dari kelompok. Ya orang-orangnya sawai, tangarana, dan lain sebagainya. Biodata dari anggota kelompok. Kemudian yang keempat adalah Word apa? Word bahan paparan. Kemudian PPT bahan paparan. Paparan itu maksudnya presentasi ya. Kemudian yang keenam adalah Word revisi apa? Hasil Word revisi artikel PTK. Artinya gini, kan pada waktu Anda melakukan paparan Word, Anda kan bikin laporan PTK dari jurnal epistemik ya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu Word dan revisi juga, ini menggunakan epistemik juga, cuma revisinya gitu. Jadi nanti CTR di revisinya harus benar. Ini revisi tetap di epistemik. Nanti saya akan khusus buatkan video tentang bagaimana cara menyusun semua ini, proposal, laporan, tapi khususnya akan fokus pada penyusunan artikelnya. Karena yang paling penting dari PTK ini adalah Anda memahami kenapa harus melakukan PTK, Anda juga harus tahu bagaimana merencanakan PTK, Anda juga harus ngerti bagaimana cara melaksanakan PTK, dan yang keempat, Anda juga harus tahu bagaimana cara menulis laporan PTK-nya. Dan yang keenam, yang kelima nih, Anda juga harus bisa memaknai apa yang selama ini pada saat PTK itu terjadi. Apa manfaatnya buat Anda. Gitu. Jadi kalau tidak ada manfaatnya kan percuma juga, Bu. Ya. Nah, nanti akan saya sampaikan contoh-contohnya. Kalau untuk artikel sebetulnya mudah ya. Ibu Bapak tinggal buka Google, masuk ke Google Scholar, kemudian Bapak Ibu tulis saja contohnya. Nah ini mohon diperhatikan ya Bapak Ibu, Anda harus, oh iya nih, saya ingin biar biar apa biar enak gitu ini Bu Lilis, supaya saya bisa tahu bahwa Anda itu melakukan proses yang benar terkait dengan penyusunan proposal dan lain-lain. Anda harus di sini nih. File sumber
artikel atau skripsi terkait PTK. Artinya yang dijadikan bahan uji pengetahuan atau penelitian terdahulu. Kan Bapak Ibu pada saat Anda melakukan PTK, itu kan Anda harus mengumpulkan yang namanya referensi-referensi kan. Nah, berbentuk itu kan banyak. Nah, salah satunya adalah dengan menyiapkan ini. Tuh. Jadi kalau misalkan nih, Bu siapa tadi yang kelompok 15 teh? Bu Hani ya? Bu Haja Herni dan Bu Rina. Nah, itu penelitiannya tentang apa? Coba Tentang metode PTK-nya, pembiasaan, Kang. PTK, PAI, terus apa? Metode pembiasaan dan Pembiasaan, keteladanan. metode pembiasaan, Apa itu? lah metode ya, metode. Kemudian apa lagi? Sebentar, Kang. Metode pembiasaan terus Dan keteladanan. keteladanan dalam rangka meningkatkan apa? Akhlak dan disiplin siswa. Oke, meningkatkan akhlak. Itu banyak-banyak tuh Ibu. Itu kudu dua-dua begini sebetulnya. Meningkatkan akhlak dan Kedisiplinan siswa dalam pembelajaran PAI. di SD ya? SMP, Kang. SMP. Oke. Nah, ini kan apa ya? Yang akan kita jadikan sebagai rujukan. Nah, ini download boleh. Ini kan metode pembinaan akhlak berpakaian. Titik nyambung. Kan harus salah satunya ya. Pembiasaan, keteladanan. Ini bisa pakai dan. Upaya guru PAI dalam meningkatkan budaya religius, nyambung. Upaya pembentukan karakter disiplin siswa melalui pembiasaan. Nah, pembiasaan disiplinnya ini bisa jadi Bu di download nih, ya. Kemudian upaya guru PAI dalam membina akhlak siswa, oke. Implementasi pendidikan akhlak melalui kegiatan ekstrakurikuler, oke, beda. Upaya guru PAI dalam membina akhlak siswa melalui pembiasaan salat duha, oke. Tapi ada pembiasaannya nih, bisa dilakukan. Makanya ini juga pembiasaannya pembiasaan apa nih? Nggak jelas nih Bu. Ya. Pembiasaannya datang tepat waktu. Oh, berarti pembiasaan disiplin atau itu mah Bu. Ya. Kebiasaan disiplin. Nah. Tuh, mengembangkan kedisiplinan siswa. Oke. Nah, di downloadan Bu ya, nah Bu. Mungkin dimasukin ke Google Drive. Gitu. Supaya apa? Supaya nanti apa yang Anda download itu harus Anda cantumkan di dalam proposal, di dalam laporan, termasuk di dalam Word paparan dan Word revisi. Gitu. Tuh. Metode pembiasaan pendidikan akhlak di pondok pesantren, oke. Upaya guru PAI pembinaan akhlak siswa melalui pembiasaan sholat duha. Dan di sini kan pembiasaannya di sholat duhanya ya, bukan khusus pembiasaan. Tuh. Pokoknya ini aja di download nih, yang kira-kira nanti bisa dijadikan sebagai sebagai referensi ya, referensi. Tuh. Tapi ingat harus apple to apple. Jangan kalau Anda menelitinya di SMP ngambil artikel penelitian terdahulunya di SD contohnya. Itu tidak apple to apple. Harus apple to apple. SD ya SD, SMP ya SMP, SMA ya SMA. Gitu. Jangan jenjangnya berbeda-beda. Karena tidak akan sama antara jenjang yang satu dengan jenjang yang lain.
Oke, sudah pukul 9.29, saya pikir sudah selesai ya. Nanti ini akan saya kirim videonya atau Bapak Ibu yang sudah subscribe mah langsung nanti otomatis bisa ada notifikasi kalau ada pemberitahuan bahwa ini sudah diupload ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan bisa diselesaikan dalam waktu sampai dengan hari Minggu sebelum Lebaran ya, Bu Lilis, biar tidak ada hutang gitu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melakukan revisi yang terakhir yaitu tentang file Word-nya. File Word yang revisi artikel itu. Nanti insya Allah saya akan buatkan video itu khusus sehingga Bapak Ibu langkah-langkahnya bisa mengikuti lah minimal untuk setting yang kita teh ya. Oke, terima kasih. Selamat berhari raya Idul Fitri ya, walaupun 1 minggu lagi karena ini pertemuan terakhir mungkin. Terakhir apa minggu depan masih ada kuliah? Terakhir Gak kan. ada tuh kan. Belum, harus maksudnya ujakun. Belum. Ya. Oke, gitu ya Bu Lilis ya. Terima Ya kan. kasih teman-teman semua. Salam sehat dan pastikan Bapak Ibu bisa menikmati momentum Idul Fitri dan Lebaran bersama keluarga tercinta dengan hati yang riang gembira. Insya Allah. Oke, bila taufiq wal hidayah, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.